Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih bertemu dengan Bu Nani. Kita masih belajar di tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1, masih dengan materi ide pokok. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang tersaji dalam teks tersebut. Kita ulang kembali pelajaran kita yang lalu. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu juga dapat menentukan ide pokok dari gambar. Untuk menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar tersebut. Misalnya, siapa tokoh yang ada dalam gambar, di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada dalam gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Kalian bisa berlatih dengan cara mengerjakan latihan di pulpena halaman 57. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya disajikan melalui tabel, tapi dapat juga disajikan menggunakan diagram pohon. Ayo, berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon pada pulpena halaman 63. Selanjutnya, kita akan bagaimana membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Maka langkah-langkahnya adalah, kita ingat kembali ya. Yang pertama, menentukan topik yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah cerita pendek yang urut dan memperhatikan ejaan serta pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah sampailah pada akhir pertemuan. Di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan PH tentang ide pokok. Ibu minta kalian berlatihlah terus mengerjakan tugas-tugas yang ada di pulpena untuk menambah pengetahuan dan
pemahaman kalian terhadap ide pokok. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.